Shalom saudara-saudara, sesama orang yang meletakkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua selalu memuliakan nama Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita, agar kita menjadi saksi-saksi yang efektif bagi Kristus. Saudaraku, kita akan segera masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan malam ini. Jadi mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Engkau hidup dan penuh kuasa. Engkaulah perlindungan dan keselamatan kami. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik. Terima kasih karena Engkau telah menolong kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Dan sekarang, sebelum kami beristirahat, kami mau terlebih dulu bersaat teduh dan mendoakan saudara-saudara kami di channel ini. Kami berdoa agar setiap orang yang sedang sakit menerima kuasa kesembuhan-Mu yang ajaib dan dipulihkan dengan sempurna dalam kesehatannya. Kami berdoa agar Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah di dalam hidup mereka. Juga bagi orang-orang yang sedang merasa lemah dan berputus asa, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau menjamah hati setiap orang secara pribadi. Ya Bapa, sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui renungan malam ini. Berikanlah kami pikiran yang terfokus tanpa gangguan dan hati yang bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk bisa selalu melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang merasa benar sendiri, atau mungkin tanpa sadar kita adalah tipe orang yang merasa benar sendiri. Ini adalah tipe orang yang biasanya dijauhi oleh orang lain. Tidak ada orang yang suka bergaul dengan seseorang yang merasa dirinya paling benar dan semua orang lainnya yang salah. Merasa benar sendiri adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena memiliki kekuatan untuk membutakan seseorang. Artinya, kita tidak bisa melihat diri sendiri dengan jelas, tidak bisa menerima koreksi orang lain, defensif atau berusaha membela diri sendiri, dan tidak dapat berubah. Merasa benar sendiri juga merupakan penghalang untuk menerima keselamatan di dalam Kristus, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 2-4. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Orang yang merasa dirinya benar tidak memerlukan seorang juru selamat untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun sehingga tidak perlu untuk diselamatkan. Inilah yang menghalanginya untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Selain itu, orang yang merasa benar sendiri selalu menghakimi dan menyalahkan orang lain. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita dalam Matius 7 ayat 1, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Menghakimi dan menyalahkan orang lain adalah seperti menunjukkan jari kepada seseorang, dan tidak ada seorang pun yang senang apabila disalahkan oleh orang lain. Akibatnya akan terjadi perselisihan karena orang yang disalahkan juga akan bersifat defensif atau membela dirinya sendiri.
Orang yang merasa benar sendiri selalu merasa dirinya lebih baik dan lebih benar dibandingkan orang-orang lainnya. Dan firman Tuhan memberikan peringatan tentang orang-orang yang berpikir demikian. Mari kita baca dalam Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa," dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang dimaksud dengan bahayanya merasa benar sendiri, yaitu dibutakan dari melihat diri sendiri dengan jelas. Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia karena mereka merasa benar sendiri. Mereka merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa, padahal sesungguhnya mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Untuk menghindari merasa benar sendiri, maka kita harus menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan kerendahan hati. Kita harus menyadari bahwa tidak ada kebenaran di dalam kita, meskipun melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Selain itu, kita juga harus menghindari perilaku yang menghakimi orang lain, karena kita tidak mengetahui motif mereka yang sesungguhnya. Seperti halnya semua manusia, kita pun bisa melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan malam ini bisa menjadi bahan perenungan yang mengubahkan cara kita memandang diri kita sendiri dan orang lain. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang bertata di tahta Maha Kudus di sorga, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Ampunilah kami jika ada saat-saat di mana kami merasa diri kami yang paling benar dan menyalahkan atau menghakimi orang-orang lain. Ampuni kami jikalau kami melihat selumbar di mata orang lain, tetapi tidak melihat balok di mata kami. Malam ini firman-Mu telah mengajarkan kami betapa berbahayanya apabila kami merasa benar sendiri. Jadi kami memohon kuasa Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kami akan firman-Mu yang kami dengarkan malam ini, dan tegurlah kami ya Bapa, apabila kami menyimpang dari jalan-jalan kebenaran-Mu, dan tariklah kami kembali kepadamu. Bapa, sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kiranya Engkau memberikan perlindungan yang sempurna di sepanjang malam saat kami tidur, dan menjauhkan kami dari semua hal yang jahat. Berikanlah kami juga damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa tidur dengan tenang. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami. Kiranya Engkau menopang dan melindungi Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan di seluruh penjuru negeri ini. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu bagi semua orang percaya di Indonesia, dan bagi gereja-gereja yang sedang mengalami kesulitan. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.